Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan minggu kedua, sesi kedua, hukum lingkungan hidup dan perindustrian. Pada sesi yang kedua ini, saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Artinya penerapan sanksi berdasarkan hukum perdata. Nah, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam bidang keperdataan ini bisa dilakukan dengan non-litigasi, yaitu di luar pengadilan, dan dengan litigasi. Nah, dengan non-litigasi ini adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mencari jalan tengah atau win-win solution. Dengan caranya adalah bisa dengan cara mediasi, dengan cara negosiasi dan arbitrase. Nah, dengan cara negosiasi ini apabila kedua belah pihak yang bersengketa ini hanya berdua saja yang melakukan musyawarah, artinya tidak mengikutsertakan pihak ketiga untuk mencari solusi apa yang harus mereka lakukan akibat dari sengketa yang mereka yang terjadi di antara mereka. Nah, negosiasi di sini adalah untuk mencari bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Misalnya jumlah ganti rugi berapa, kemudian tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan sengketa akibat dari kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Nah, lama penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi ini selama 14 hari. Apabila tidak selesai, maka dicari lagi cara yang lain. Misalnya dengan cara mediasi. Mediasi ini mengikutsertakan pihak ketiga. Dan pihak ketiga di sini artinya adalah pihak ketiga yang bebas. Maksudnya pihak ketiga yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan tidak ada kepentingan terhadap sengketa yang sedang diselesaikan. Nah, jadi betul-betul pihak ketiga ini adalah pihak ketiga yang bebas. Nah, jadi fungsi dari mediasi ini adalah atau mediator adalah untuk sebagai alat atau membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan sebagai perantara. Nah, jadi mediasi atau menggunakan mediator ini punya hak untuk memberikan saran tertentu kepada kedua belah pihak jalan apa yang akan mereka tempuh. Nah, apabila tidak selesai juga maka mereka bisa menggunakan arbitrase. Nah, arbitrase ini tidak semua sengketa perdata itu bisa diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase baru bisa digunakan apabila ada perjanjian atau kontrak secara tertulis. Nah, kontrak di sini adalah kontrak bisa dilakukan atau dibuat sebelum terjadinya sengketa atau maksudnya misalnya contoh pada saat proses pendirian perusahaan. Misalnya si penanggung jawab usaha melakukan perjanjian dengan masyarakat yang akan terkena dampak. Nah, misalnya satu pihak, misalnya di dalam salah satu pasal menyatakan bahwa apabila si penanggung jawab usaha nanti wan prestasi, maka penyelesaiannya dipilih melalui arbitrase. Nah, itu adalah kontrak yang dibuat sebelum terjadinya sengketa. Nah, apabila itu tidak dibuat, tidak ada kontrak sebelum terjadinya sengketa, maka dibuat kontrak tersebut setelah terjadinya sengketa. Artinya bahwa apabila cara-cara negosiasi, mediasi semuanya mentok, maka mereka berdua harus bersepakat lagi untuk membuat suatu kontrak yang menyatakan bahwa memilih arbitrase sebagai penyelesaian
sengketa di antara kedua belah pihak. Nah, keputusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini baru mempunyai kekuatan hukum tetap apabila didaftarkan di pengadilan. Salah satu contoh misalnya keputusan mediasi. Nah, keputusan mediasi yang sudah didaftarkan, yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ditandatangani mediator, ini harus didaftarkan di pengadilan. Nah, apabila tidak didaftarkan di pengadilan, maka dia tidak mempunyai sifat final and binding. Nah, tetapi kalau dia didaftarkan di pengadilan, maka kekuatan hukumnya mengikat. Jadi sama dengan putusan hakim. Jadi sifatnya adalah final and binding. Nah, kemudian selanjutnya apabila tidak selesai atau tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketanya di luar pengadilan, maka bisa diajukan gugatan ke pengadilan atau penyelesaian sengketanya melalui litigasi. Nah, dasar gugatan melalui litigasi ini bisa diajukan oleh orang perorangan, bisa diajukan oleh LSM, ya. Jadi bisa diajukan oleh orang perorangan, misalnya siapa yang merasa dirugikan akibat dari kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran lingkungan hidup, maka dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, gugatan tersebut dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Jadi dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, selanjutnya yang bisa mengajukan gugatan adalah bisa legal standing LSM. Ya, LSM. Nah, tetapi bedanya kalau yang mengajukan gugatan adalah orang perorangan, maka orang perorangan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu. Sementara kalau legal standing atau LSM, dia tidak bisa mengajukan gugatan ganti rugi, hanya bisa menggugat tindakan tertentu. Karena apa? Karena LSM dalam bidang lingkungan hidup, ini dia mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup yang rusak. Jadi bukan LSM yang menderita kerugian, melainkan lingkungan hidup yang menderita kerugian. Kemudian yang bisa mengajukan gugatan berikutnya adalah legal standing dari pemerintah daerah, yaitu Biro Hukum Pemerintah Daerah mengatasnamakan masyarakat. Itu bisa mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu. Kemudian bisa juga gugatan class action. Gugatan class action ini adalah gugatan yang dilakukan oleh kelompok. Ya, gugatan class action ini adalah gugatan kelompok. Nah, gugatan kelompok ini terjadi apabila, ya, ini kita lihat gugatan kelompok. Nah, ini diatur dalam pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 2009. Jadi dalam hal ini disebutkan masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melapor ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan kehidupan kemasyarakatan. Nah, yang dimaksud dengan mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, kesamaan fakta, dan tuntutan yang ditimbulkan. Nah, jadi maksudnya gugatan kelompok atau gugatan perwakilan di sini adalah apabila korbannya sudah terlalu banyak. Misal, akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Nah, penanggung jawab usaha ini perusahaannya yang seharusnya mempunyai IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, dan limbah-limbah yang sudah dihasilkan itu diolah dulu di dalam limbah, baru dibuang ke media lingkungan hidup atau ke sungai atau ke tanah misalnya. Nah, dalam hal ini misalnya perusahaan tersebut membuang langsung ke media lingkungan hidup ke aliran sungai, daerah aliran sungai, di mana
akibatnya adalah menimbulkan pencemaran sungai tersebut, yang mana masyarakat biasanya menggunakan air sungai tersebut untuk MCK, mencuci kakus, ya. Nah, akibatnya karena sungainya tercemar, masyarakat mandi menimbulkan gatal-gatal dan mengakibatkan luka, sehingga masyarakat tidak bisa mandi di sungai tersebut dan masyarakat harus membeli air bersih. Nah, akibatnya bahwa masyarakat ini menderita kerugian. Nah, jumlah masyarakat adalah semua yang tinggal di daerah aliran sungai, di das, mulai dari hulu ke hilir. Nah, kita bisa bayangkan, misalnya kalau dari Sungai Tulang Bawang, itu masyarakat yang tinggal di dasnya menderita kerugian sampai ke perbatasan Sumatera Selatan sana. Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak, maka tidak bisa diajukan gugatan satu persatu, melainkan harus menggunakan gugatan perwakilan. Artinya bahwa gugatan perwakilan itu sekelompok yang menjadi korban dari jumlah yang banyak tadi mewakili jumlah yang besar untuk mengajukan gugatan. Nah, itu yang dimaksud dengan gugatan class action. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.